Bab 308. Cincin roh jutaan tahun dan tulang roh jutaan tahun. Tang San mengangguk. Ayo pergi, kita akan turun juga. Saat berbicara, dia memegang pinggang Xiao Wu yang ramping dan fleksibel dan turun dari langit. Sebelum dia mendarat di permukaan laut, Xiao Fai sudah pindah, tepat pada waktunya baginya untuk turun. Xiao Bai menatap Tang San dengan mata penuh rasa terima kasih. Meskipun dapat dikatakan bahwa bagi Xiao Bai, memakan mayat Raja Paus Iblis Laut Dalam akan sangat bermanfaat, itu masih tidak sama dengan efek energi murni dari benang emas yang menguras tenaga. Metode semacam ini tidak hanya langsung, tetapi juga menghilangkan repotnya memakan mayat. Meskipun Xiao Bai adalah seorang karnivora, dia telah hidup selama 100.000 tahun, dan tidak tertarik pada Raja Paus Iblis Laut Dalam yang kenyal. Yang lebih penting lagi, Tang San tidak hanya membantunya, tetapi terlebih lagi menggunakan benang emas yang menguras tenaga untuk meningkatkan kekuatan 7 kerabatnya. Ini adalah manfaat yang jelas bagi klan Hiu Putih Besar Roh Iblis secara keseluruhan. Sebagai kepala klan, dia secara alami bersemangat. Tidak perlu berterima kasih. Anda tahu kami sudah menganggap Anda sebagai teman. Tang San tidak berdiri di upacara, dan langsung duduk di punggung Xiao Bai, menepuknya. Xiao Bai menghela nafas. Tang San, aku selalu percaya manusia, terutama manusia di luar Pulau Sagot, sangat berbahaya dan licik. Tetapi setelah mengenal Anda, saya telah belajar bahwa manusia juga memiliki bagian yang baik dan buruk. Anda tidak diragukan lagi adalah manusia terbaik yang pernah saya temui. Sejujurnya, saya agak malu. Awalnya saya masih berpikir untuk menyimpan benda itu untuk diri saya sendiri, tetapi buah persik layak mendapatkan prem sebagai imbalannya, dan itu harus menjadi milik Anda untuk memulai. Saya seharusnya tidak terlalu memikirkannya. Setelah Anda selesai menyerap cincin roh Raja Paus Iblis Laut Dalam, Anda harus membelah kepalanya. Di sana Anda akan menemukan sesuatu yang sangat berguna bagi Anda. Aduh, Tang San tampak agak heran pada Xiao Bao, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia sudah menghabiskan banyak waktu untuk dapat menyerap sebanyak mungkin energi Raja Paus Iblis Laut Dalam, dan dia tidak ingin semua usahanya. Selain itu, cincin roh Raja Paus Iblis Laut Dalam tidak begitu mudah diserap. Sejuta tahun kultivasi, siapa yang tahu masalah seperti apa yang akan diserap? Menepuk punggung Xiao Bai sekali lagi, Xiao Wu berinisiatif untuk melompat ke belakang hiu putih besar roh iblis lainnya, meninggalkan lebih banyak ruang untuk Tang San. Tang San menurunkan seagot tridennya dari 8 tombak laba-laba di punggungnya, meletakkannya di atas lututnya. Cahaya melintas di matanya, dan mengangkat tangan kirinya, dia sekali lagi memanggil Clear Sky Hammer. Dibandingkan dengan saat dia bertarung barusan, Clear Sky Hammer terlihat jauh lebih kecil. Tanpa kedelapan cincin rohnya, ia hanya bisa mempertahankan bentuk dasarnya. Namun, di permukaan palu hitam itu, pola domain Degat merah tua bahkan lebih jelas. Dari situ, Tang San langsung merasakan kembali kehadiran energi yang menentukan hasil pertempuran dengan Raja Paus Iblis Laut Dalam barusan. Dan pada saat yang sama saat dia memanggil Clear Sky Hammer, Xiao Bai jelas sedikit gemetar di bawahnya. Xiao Bai adalah binatang roh 100.000 tahun, dan bahwa dia bereaksi sebanyak ini hanya dari sedikit merasakan kehadiran Clear Sky Hammer menunjukkan tingkat seperti apa yang telah dicapainya. Tidak, harus dikatakan betapa menakutkannya kehadiran domain Degat setelah berevolusi. Merek seagot trident di dahi Tang San menjadi cerah. Dia benar-benar tidak akan secara membabi buta menyerap cincin roh Raja Paus Iblis Laut Dalam. Jika dia melakukannya, dia sangat mungkin akan tenggelam dalam bencana. Hanya dengan mengeksploitasi secara memadai semua yang dia bisa, dia akan sepenuhnya yakin. Diterangi oleh cahaya seagot, cahaya biru kabur muncul di Clear Sky Hammer. Tang San melambaikan roh keduanya pada Raja Paus Iblis Laut Dalam, dan secara bersamaan melepaskan kekuatan mentalnya. Adegan aneh muncul. Tanpa kendali apapun dari Tang San, lampu cincin roh merah yang tertulis di Clear Sky Hammer tiba-tiba dilepaskan, dan tanpa menarik dukungan apapun dari kekuatan roh Tang San, lampu merah yang intens langsung membungkus palu. Bahkan cahaya seagot yang disinai Tang San di atasnya langsung tersebar. Apa yang sedang terjadi? Tang San jelas merasakan lampu merah yang memancar dari Clear Sky Hammer benar-benar menolak cahaya seagotnya. Tetapi sebelum dia sempat berpikir lebih banyak, cahaya ungu yang intens melonjak keluar dari tubuh besar Raja Paus Iblis Laut Dalam, dengan cepat berputar dan mengembun di udara.
Sama seperti ketika Tang San melawan Raja Paus Iblis Laut dalam sebelumnya, cahaya ungu yang melonjak ini membentuk pusaran air yang sangat besar di udara, dan kemudian terbang di Clear Sky Hammer di tangan Tang San. Pada saat seperti itu, Tang San tidak lagi punya pilihan lain. Dia tidak mungkin menyerah pada cincin roh jutaan tahun Raja Paus Iblis Laut Dalam. Tang San yakin bahwa meskipun kekuatannya akan melonjak setelah mencapai tingkat dewa, semakin kuat dia sebelum itu, dan semakin kuat cincin rohnya, semakin besar kekuatannya secara alami setelah menjadi dewa. Lawan masa depannya adalah Dewa Malaikat Qian Reng Sui. Jika dia ingin melawannya, dia harus melampaui dia dalam segala hal. Akibatnya, Tang San tidak ragu-ragu. Dengan cepat mengeluarkan sosis ulat kristal dengan tangan kirinya, pada saat yang sama ketika dia menelan lalat emas yang tegak, Clear Sky Hammer berayun, memanggil pusaran air ungu itu. Clear Sky Hammer memancarkan cahaya merah, langsung meletus dengan agresivitas yang tak tertandingi. Tang San bisa dengan jelas merasakan Xiao Bai tenggelam di bawahnya, gemetar hebat. Jelas, dia sangat tidak cocok dengan energi yang dilepaskan oleh Clear Sky Hammer. Jika seperti ini bahkan sebelum dia mulai menyerap cincin roh, maka begitu dia benar-benar mulai, bukankah akan lebih mudah bagi variabel untuk muncul? Kalau begitu, akan lebih baik untuk tidak menggunakan Xiao Bai sebagai pijakan. Aku akan menyerap cincin roh di laut, kalian semua mundur agak jauh. Berteriak, Tang San melompat, mendorong punggung Xiao Bai, akan bertemu dengan pusaran air ungu tua itu. Lampu merah yang memancar dari Clear Sky Hammer seperti rahang yang menakutkan, tiba-tiba memperlihatkan giginya yang tajam di pusaran air ungu itu. Anehnya, saat pusaran air ungu itu bersentuhan dengan lampu merah Clear Sky Hammer, entah bagaimana itu langsung berperilaku baik, dan mengalir ke dalam palu dengan patuh seperti sungai yang mengalir ke laut. Tang San langsung membeku di udara. Dia hanya merasakan kekuatan yang sangat besar yang belum pernah terjadi sebelumnya tiba-tiba mengalir ke saluran energinya, dan apalagi mengendalikan energinya sendiri untuk melawan, dalam sekejap dia bahkan tidak bisa bereaksi. Dia hanya merasakan dunia mentalnya meledak, pikirannya kosong. Di mata yang lain, saat ini Tang San langsung berubah menjadi ungu, bahkan Clear Sky Hammer di tangannya telah berubah menjadi ungu, dan kemudian jatuh langsung ke laut. Dengan percikan, dia menghilang di bawah permukaan. Dengan sangat cepat tidak ada jejak yang tersisa. Jangan lakukan apa-apa tanpa berpikir, kami akan mendengarkan Tang San dan mundur sedikit. Xiao Bai menelepon, membuat Shrek Six Devils yang cemas bangun. Pada saat yang sama, dia melepaskan cahaya abu-abu biru, mengendalikan arus laut untuk perlahan-lahan membawa pergi mayat besar Raja Paus Iblis Laut Dalam. Meskipun cincin rohnya sudah ditarik keluar, masih banyak manfaat yang tersisa di tubuh. Air laut yang sejuk tidak bisa mendekati Tang San. Alasan dia jatuh begitu cepat adalah karena energi ungu yang mengelilinginya langsung mendorong air laut, membawanya ke dasar laut. Faktanya, tempat tinggal Raja Paus Iblis Laut Dalam jelas merupakan parit laut terdalam dalam 10.000 li lautan. Tang San hanya merasakan cahaya di sekitarnya semakin gelap, dan energi di dalam dirinya juga melonjak semakin deras. Proses menyerap cincin roh ini sudah benar-benar di luar kendalinya. Tunduk pada kehendak surga. Tang San tertawa masam di dalam hatinya. Clear Sky Hammer tampak terpaku pada tangannya, tanpa terbang menjauh. Apa yang tidak dilihat Tang San adalah bahwa pada Clear Sky Hammer yang dibungkus dengan warna ungu, domain Dead God yang awalnya hanya tertulis di satu sisi palu sekarang didorong oleh energi ungu untuk tumbuh dengan cepat, pola merah menjadi semakin kental, dan menyebar ke setiap sudut Clear Sky Hammer. Pada awalnya itu hanya kepala palu, tetapi setelah ditutupi garis merah, sekali lagi mulai menyebar ke bawah half. Segera, seluruh Clear Sky Hammer tertutup rapat oleh pola merah ini. Tapi ini masih belum berakhir. Setelah pola merah itu menempati Clear Sky Hammer, ia mulai menembus ke dalam palu. Panas terik terasa dari ini. Itu juga karena intimidasi dari lampu merah yang aneh ini sehingga energi cincin roh Raja Paus Iblis Laut Dalam yang sangat besar yang mengalir ke Tang San tidak meledak. Sebaliknya, Clear Sky Hammer lah yang terus-menerus meleleh dalam prosesnya. Proses ini sangat aneh, dan selain tidak bisa bergerak, Tang San merasa tangan kirinya tampak berubah. Meskipun dia tidak bisa bergerak, karena berat seagot trident di tangan kanannya ketika Clear Sky Hammer di sebelah kirinya menghantam pusaran air, saat ini dia menghadap ke bawah, kedua lengan memegang senjata dan menggantung ke bawah. Akibatnya, dia bisa melihat transformasi tangan kirinya.
Clear Sky Hammer yang dibungkus dengan cahaya ungu tidak dapat dilihat, tetapi Tang San dengan jelas melihat tangan kirinya berangsur-angsur berubah dari ungu menjadi merah. Dan warna merah ini juga dengan cepat menyebar. Seiring dengan perubahan warna, Tang San hanya merasakan tangan kiri dan lengan kanannya menjadi sedingin es. Warna merah itu benar-benar tidak panas seperti yang terlihat, tetapi sebaliknya dingin yang sangat dingin, hawa dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh. Namun sebaliknya, aura niat membunuh ini juga dipenuhi dengan energi besar yang adil dan terhormat. Foto ilegal Korea Utara yang menakjubkan. News Citihub. Apakah ini energi varian dari Clear Sky Hammer? Lampu merah menyebar sampai ke bahu kiri Tang San sebelum berhenti, berulang kali beredar di dalam. Tang San bisa merasakan bahwa ketika bahu kirinya berubah, energi ungu itu secara bertahap diserap. Selain itu, dia telah kehilangan koneksinya ke tulang lengan kiri kera raksasa Titannya. Sama seperti Tang San tidak tahu apa yang sedang terjadi, tiba-tiba, lampu merah yang awalnya berhenti di bahu kirinya tiba-tiba bergerak, dan itu bergerak dengan berat 15 ton guntur. Dingin yang menusuk langsung menyebar, melewati bahu Tang San langsung ke setiap sudut tubuhnya. Lampu merah hanya tidak menyerang jarak 10 cm di sekitar merek Sagot Trident di dahinya. Kejam, sombong, tirani, segala macam suasana hati yang intens memenuhi setiap sudut tubuhnya. Dia jelas merasakan bagaimana bahkan merek Sagot Trident sedikit gemetar karena invasi lampu merah ini. Mungkinkah lampu merah ini bahkan membuat kekuatan Sagot merasakan sedikit ketakutan? Apa yang telah diubah menjadi domain Dead God saya? Saat Tang San merasa sedikit ketakutan, lampu merah ini berubah lagi. Dengan cepat fokus pada 6 tulang roh di dalam tubuh Tang San. Dia hanya merasakan tulang roh dingin, dan gelombang energi yang sangat besar hampir membuatnya meledak. Rasa sakit yang hebat memaksanya untuk memuntahkan seteguk darah. Anehnya, darah yang dimuntahkan Tang San tidak tersebar di air laut, melainkan langsung diserap kembali ke kulitnya. Tang San awalnya berharap bahwa jika energi yang sangat besar dari cincin roh Raja Paus Iblis Laut dalam diserap, itu pasti akan secara intens menyerang energi di dalam dirinya, dan dia harus mengandalkan cahaya Sagot untuk menahannya, menyerapnya setetes demi setetes. Tetapi proses penyerapan ini tidak berkembang seperti yang diharapkan Tang San. Apalagi cahaya Sagot sama sekali tidak berguna, Raja Paus Iblis Laut dalam bahkan tidak membuatnya kesulitan. Seluruh proses malah dipimpin oleh Clear Sky Hammer di tangan kirinya, seolah-olah hanya energi Clear Sky Hammer yang bisa mengendalikan tubuhnya. Di permukaan laut, semua orang menunggu dengan cemas. Tiba-tiba, ekspresi Xiao Bai berubah. Bagian tengah dari mayat Raja Paus Iblis Laut dalam yang dia lindungi tiba-tiba bergetar hebat. Sama seperti Xiao Bai ingin menekannya dengan energinya, dengan ledakan keras, sebuah lubang raksasa bertiup ke tubuh Raja Paus Iblis Laut dalam, dan segera, tulang ungu terbang keluar. Itu adalah tulang seperti tulang belakang, tetapi masih ada tulang lain yang terkait dengannya. Itu adalah tulang roh. Itu adalah Trous ungu seperti terbuat dari batu kecubung. Tetapi yang paling aneh adalah ia melepaskan energi dalam bentuk pusaran air kecil yang membawanya. Memang, ini adalah tulang roh yang akan dihasilkan oleh makhluk roh yang melewati 100.000 tahun, dan itu juga merupakan tulang roh yang dihasilkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan Tang San sebagai pembunuhnya. Bagi para guru roh, di antara 6 tulang roh yang diperlukan, yang paling penting adalah tulang roh batang tubuh. Dan ini juga tulang roh yang tidak dimiliki Tang San. Semua orang memperhatikan bahwa ada garis cahaya merah yang terhubung di bawah tulang roh ungu ini, dan bahkan pusaran air ungu yang mengelilinginya tidak dapat mempengaruhi lampu merah itu. Air laut terbelah dengan aneh, seolah-olah dipotong dengan pisau, memperlihatkan retakan kecil. Dengan whoosh, tulang roh seperti batu kecubung ini langsung menghilang di dalam, menembak langsung ke dasar laut. Menyaksikan semua ini, 6 iblis tidak bisa menahan diri untuk tidak menghembuskan napas secara bersamaan. Jelas, Tang San menyerap tulang roh terakhir yang dia butuhkan, dan bahwa dia masih memiliki energi untuk menyerapnya membuktikan bahwa dia tidak dalam bahaya. Tapi, mereka tidak tahu bahwa Tang San sekarang berada di bawah penderitaan yang tak terkatakan. Tepat setelah energi merah itu mengembun di 6 tulang rohnya, terus-menerus menuangkan energi sedingin es di dalamnya, merek Sagot Trident di dahinya tidak tahan lagi. Cahaya keemasan yang intens terpancar dari merek Sagot Trident, menerangi bentangan besar dasar laut. Pada saat yang sama, 6 baris cahaya keemasan melonjak dari merek Sagot Trident,
mengalir ke 6 tulang roh Tang San. Perasaan sedingin es langsung tersebar, digantikan oleh panas terik yang begitu akrab bagi Tang San. Satu es dan satu panas, perasaan yang sangat dingin dan sangat panas ini sama sekali tidak menyenangkan. Dahulu kala, Tang San telah mengalami es dan api semacam ini ketika dia menyerap rumput es misterius segi 8 dan aprikot halus inferno. Namun dibandingkan dengan saat itu, kali ini perasaan itu bahkan lebih intens. Rumput es misterius segi 8 dan aprikot halus inferno hanya murni panas dan dingin, tetapi sekarang emas sagot dan merah yang diubah domain Dead God tidak sesederhana hangat dan dingin. Emas sagot mengandung energi suci terang yang sangat besar, dan merah berevolusi yang terkandung di domain Dead God penuh dengan energi pembantaian yang sangat menakutkan. Keduanya tidak cocok, dan langsung bentrok. Dan medan pertempuran secara alami adalah 6 tulang roh Tang San. Yang paling menyedihkan masih bukan Tang San. Energi ungu besar milik cincin roh Raja Paus Iblis Laut dalam seharusnya awalnya sangat menakutkan, tetapi dalam bentrokan cahaya merah dan kemasan, cahaya ungunya pada dasarnya ditekan sampai bahkan tidak berani berkedut. Selain itu, saat lampu merah dan emas berjuang, mereka juga terus-menerus menyerap energinya untuk memperkuat diri mereka sendiri, seolah-olah bersaing untuk melihat siapa yang bisa menyerap tercepat. Meskipun energi cincin roh Raja Paus Iblis Laut dalam sangat besar, itu masih menghilang setetes demi setetes di bawah kecepatan penyerapan yang intens semacam ini. Bagaimana tulang rohnya menjadi medan perang? Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Tiba-tiba suci, tiba-tiba disembelih, tiba-tiba sedingin es, tiba-tiba panas terik. Kedua jenis kehadiran ini apalagi mengandung suasana hati yang berbeda. Saat mereka terus berubah, tidak hanya tubuhnya yang kesakitan, bahkan jiwa Tang San tampaknya terkoyak menjadi dua. Saat Tang San merasa seperti berada di ambang kehancuran, tiba-tiba, cahaya ungu jatuh dari langit. Sebelum dia bisa bereaksi, cahaya ungu itu langsung bergabung ke dalam tubuhnya. Seketika, cahaya ungu yang baru saja tumpul dari penyerapan cahaya ungu dan emas tiba-tiba meningkat, dan bahkan lampu merah dan emas itu ditekan untuk menunda. Tang San juga akhirnya memiliki kesempatan untuk mengatur napas, melakukan yang terbaik untuk mendesak kekuatan mentalnya untuk mengembun dalam pikirannya. Pada saat yang sama, dalam sekejap kendali ini, dia segera menghancurkan Sagot Trident dan Clear Sky Hammer satu sama lain. Dia samar-samar merasa bahwa transformasi tubuhnya terkait dengan kedua senjata itu. Tang San berpikir dengan benar. Namun, begitu Clear Sky Hammer dan Sagot Trident saling memukul, masalah kembali lagi. Karena tulang roh Paus Iblis Laut dalam bergabung, energi cincin roh jutaan tahun Raja Paus Iblis Laut dalam meledak lagi, menekan energi emas dan merah, dan tiba-tiba bangkit kembali saat kedua senjata ini bentrok. Energi pembantaian yang menakutkan dan energi suci Sagot yang luas meletus hampir bersamaan, dan energi kuat Raja Paus Iblis Laut dalam yang menyedihkan langsung ditekan sekali lagi. Emas dan merah jelas tidak sekuat itu, tetapi masih tidak berani melawan. Dan pada saat ini, Tang San juga jelas merasakan kekuatan yang kuat bergema di tulang T-nya. Atribut fisiknya dengan cepat naik, dan internalnya yang awalnya samar-samar keemasan hampir seketika berubah menjadi emas sepenuhnya. Selain itu, warna emas itu dengan cepat menyebar, melalui pembuluh darah, daging, darah, dan tulangnya. Tulang roh batang tubuh. Tang San segera mengerti. Tapi dia tidak mengerti dari mana tulang roh ini berasal. Dia tidak memanggilnya. Namun, seiring dengan tulang roh yang bergabung dengannya, rasa sakit Tang San sebelumnya juga banyak berkurang. Seolah-olah karena perlawanannya meningkat, meskipun energi dingin dan panas itu bergantian lebih cepat, Tang San merasa seolah-olah mereka telah banyak melemah. Namun, sesuatu yang membuat Tang San bersemangat dan khawatir muncul pada saat ini. Setelah bertabrakan dengan Sagot Trident, energi ungu yang awalnya menyelimuti Clear Sky Hammer hancur, memperlihatkan Clear Sky Hammer yang berevolusi ditutupi dengan pola merah pekat, penuh dengan energi pembunuhan yang intens seolah-olah alat pembunuh utama. Tapi Sagot Trident hampir tidak mengambilnya berbaring. Cahaya keemasan yang telah lama menghilang sekali lagi muncul kembali dengan cahaya keemasan yang secara aneh memancar dari merek di dahi Tang San. Kehadiran ilahi yang intens dan kehadiran pembantaian yang intens itu dengan mempesona mencerminkan satu sama lain. Langit. Apakah mereka ingin saya terbelah menjadi dua? Tang San bisa memahami energi Sagot, tapi apa energi merah ini? Energi itu sama-sama muncul di dalam dirinya, jadi mengapa energi Sagot ingin menolaknya?
Mungkin harus dikatakan bahwa mereka menolak satu sama lain seolah-olah berjuang untuk mengendalikan enam, tidak, sekarang tujuh tulang roh di dalam dirinya. Saat ini Tang San sangat ingin mengatakan Anda melanjutkan dan bertarung, tetapi tidak bisakah Anda membuat saya pingsan terlebih dahulu, dan membangunkan saya setelah Anda selesai? Tapi ini sebenarnya jelas tidak mungkin. Meskipun dia kesakitan, Tang San juga sangat berpikiran jernih. Sedemikian rupa sehingga bahkan menebus kelelahannya dalam pertempurannya dengan Raja Paus Iblis Laut Dalam. Saat kedua belah pihak terus-menerus bentrok, Tang San secara bertahap menemukan bahwa perubahan di tubuhnya juga semakin berbeda. Segala sesuatu di dalam dirinya telah berubah menjadi emas murni, tidak hanya ditutupi oleh cahaya, tetapi emas sepanjang jalan, jauh di lubuk hatinya. Ini berarti tubuhnya telah mencapai tingkat dewa. Tang San pernah dengan hati-hati mempertimbangkan sekitar tubuh Qian Rengsui. Dia tahu emas mewakili tingkat dewa, ketika Qian Rengsui menggunakan kekuatan terbesarnya, kulitnya pernah berubah menjadi emas murni. Itu mungkin seharusnya hanya muncul untuk dewa sejati. Melalui menyerap cincin roh dan tulang roh ini, terlepas dari arti dari dua warna pertempuran, setidaknya tubuhnya masih berubah. Pertarungan mereka akan selalu membuahkan hasil, dia hanya berharap hasil ini tidak akan terlalu buruk. Baginya, hasil terburuk adalah keduanya mengambil setengah dari tubuhnya. Jika itu benar-benar terjadi, Tang San takut dia tidak akan punya tempat untuk menangis. Fakta membuktikan bahwa keberuntungan selalu ada di pihaknya. Seiring waktu berlalu, Tang San menemukan melalui rasa sakit yang lebih kuat dan lebih kuat bahwa itu masih kekuatan seagotnya yang memegang keuntungan. Pertama-tama, merek Sagot Trident memegang tempat paling penting di dahinya, dan sementara cahaya yang ditunggangi itu ingin memaksa masuk untuk mengendalikan tulang roh kepala beberapa kali, ia dipaksa kembali tanpa hasil. Kedua, meskipun Sagot Trident telah kehilangan hati Sagot, bagaimanapun juga itu adalah bekas senjata ilahi, dan lampu merah Clear Sky Hammer telah berubah setelah lampu merah mengalir ke dalam, dan celah di antara keduanya menyebabkan perbedaan level. Medan pertempuran utama dari dua warna adalah tulang roh tubuh Paus Iblis Laut Dalam yang baru saja menyatu dengan tubuh Tang San, serta tulang roh eksternal 8 tombak laba-laba. Warna emas yang mewakili energi Sagot sedikit demi sedikit mendapatkan keuntungan, dan terlebih lagi berkembang. Bahwa energi Sagot dapat memperoleh hasil seperti itu membuat Tang San menghela nafas lega. Meskipun dia sudah lama menduga pemenang terakhir seharusnya adalah Sagot emas, tetapi pertempuran ini berlangsung di dalam tubuhnya, bagaimana dia bisa menahan kekhawatiran. Tang San tentu saja memiliki dasar untuk perkiraannya, sama sekali jangan lupa bahwa dia sekarang tenggelam di lautan. Dan lautan ini pada dasarnya adalah domain Sagot. Di sini, lampu merah itu jelas akan sangat sulit melawan Sagot. Bahkan Tang San sendiri tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu ketika lampu merah itu akhirnya dipaksa kembali ke lengan kiri Tang San. Cahaya ungu yang memenuhi tubuhnya juga berangsur-angsur menghilang. Saat emas dan merah bertarung, energi cincin roh Raja Paus Iblis Laut Dalam telah sepenuhnya diserap oleh tubuh Tang San. Meskipun Tang San tidak mengerti apa yang dilakukan kedua lampu itu pada tubuhnya saat menyerap cincin roh Raja Paus Iblis Laut Dalam, pada akhirnya dia masih berhasil menyelesaikan langkah penting ini. Sayangnya, meskipun energi Sagot sangat kuat, setelah lampu merah itu tertahan di lengan kiri Tang San, itu tidak dapat dikeluarkan lebih jauh. Dengan bahu Tang San sebagai batas, energi Sagot menempati mayoritas, tetapi lampu merah itu masih menyala di lengan Tang San. Tidak peduli apa yang tidak setuju untuk dihapus. Kedua belah pihak, yang jelas terpisah seperti sungai Jing dan Wei, berhenti bertarung saat energi cincin roh Raja Paus Iblis Laut Dalam menghilang. Jelas, mereka pasti tidak mau menggunakan energi murni mereka sendiri untuk berjuang satu sama lain. Sama seperti dua musuh yang sangat licik. Dan pihak yang tidak beruntung adalah cincin roh Raja Paus Iblis Laut Dalam itu. Akhirnya berakhir. Tang San dalam hati menghembuskan napas, dia lebih suka melawan Raja Paus Iblis Laut Dalam lagi daripada mengalami siksaan seperti itu. Di kedua tangannya, cahaya keemasan Sagot Trident berangsur-angsur memudar, tetapi pola merah Clear Sky Hammer tidak menunjukkan tanda-tanda menghilang, lampu merah di permukaan hanya sedikit tumpul. Dan di Clear Sky Hammer itu, cincin roh lain telah muncul, cincin roh yang mengejutkan Tang San. Cincin roh itu muncul emas murni, seperti cincin roh terakhir Qian Rengsui. Perbedaannya adalah bahwa itu tidak memiliki kehadiran ilahi yang intens seperti yang dilakukan cincin roh ke-10 Qian Rengsui.
Tetapi sebagai gantinya ada niat membunuh yang dalam dan tak terukur. Ini, apakah itu cincin roh tingkat jutaan tahun, atau cincin roh tingkat dewa? Tang San tidak punya jawaban. Tapi bagaimanapun juga, benda ini pasti lebih kuat dari cincin roh 100.000 tahun. Selain itu juga seharusnya bukan cincin roh jutaan tahun Raja Paus Iblis Laut dalam asli yang dia coba serap, karena mengandung energi merah dari varian domain Dead God. Betapa kuatnya itu harus diuji dalam pertempuran yang sebenarnya. Tepat pada saat ini, suara yang akrab bergema di benak Tang San. Uji coba ke-8 Seagot, perfect, Seagot set, pas. Mendengar suara ini, Tang San tidak bisa menahan cemberut. Ketika dia menyelesaikan percobaan ke-7, Draw, Divine Instrument, Seagot Trident, afinitas Seagotnya telah mencapai 85%. Namun uji coba ke-8 ini masih memiliki afinitas 30%. Dengan alasan dia harus berada pada afinitas 115%. Bahkan jika afinitas Seagot hanya bisa naik hingga 100%, dia seharusnya tetap berada di 100 tertinggi itu. Seagot Douluo Bosaiksi pernah mengatakan kepadanya bahwa ketika afinitas Seagotnya mencapai 100%, dia akan menjadi Seagot. Dan ketika dia menerima percobaan terakhir, sebelum mewarisi Seagot, semakin tinggi afinitas ini, semakin mudah warisannya. Mungkinkah afinitas Seagotnya belum mencapai 100% karena dia masih belum menerima uji coba terakhir? Tidak, seharusnya tidak. Menundukkan kepalanya untuk melihat Seagot Trident di tangannya, Tang San tiba-tiba mengerti mengapa afinitas Seagotnya tidak selesai dengan percobaan ke-8 ini. Karena hati Seagot hancur. Ketika dia mewarisi Seagot, mungkin ada beberapa variabel karena Sigurd's Heartbreaking. Nevermind, persidangan ke-8 ini sudah berakhir. Adapun Cirque U, Mestances dari percobaan ke-9 Seagot dan warisan terakhir, itu akan menunggu sampai mereka kembali ke Pulau Seagot dan berbicara dengan Seagot Douluo Bosaiksi lagi. Selain itu, kakek buyutnya juga berada di Pulau Seagot, dan dia pasti akan membantunya. Kemampuan terbang tulang kaki kanan. Kaisar Perak Biru dimulai, dan pada saat yang sama Tang San menarik Clear Sky Hammer, meringankan berat Seagot Tridents, dan menggunakan kekanak-kanakannya untuk dengan cepat naik menuju permukaan laut. Saat dia naik, dia mulai memeriksa kekuatan rohnya. Tang San terkejut menemukan bahwa Raja Paus Iblis Laut dalam layak menjadi binatang roh sejuta tahun. Menyerap tulang rohnya memiliki manfaat penting. Pertama, tidak pernah melihat perubahan atribut pada tubuhnya, hanya peningkatan kekuatan roh adalah kejutan yang sangat besar. Kekuatan rohnya tidak hanya memecahkan kemacetan peringkat 97, tetapi terlebih lagi menembus 2 peringkat berturut-turut, naik langsung ke puncak Douluo yang luar biasa peringkat 99. Menghitung peningkatan kekuatan roh 2 kali lipat, itu membuat Tang San percaya diri bahkan untuk melawan Qian Rengsui lagi. Sebenarnya, apa yang tidak diketahui Tang San adalah bahwa alasan kekuatan rohnya meningkat begitu banyak bukan hanya manfaat dari cincin roh dan tulang roh Raja Paus Iblis Laut Dalam. Faktanya, setelah kekuatan rohnya mencapai peringkat 95, meningkatkan setiap peringkat sangat sulit, dan sementara cincin roh dan tulang roh Raja Paus Iblis Laut Dalam mengandung energi yang sangat besar, itu paling banyak dapat membantunya naik ke peringkat 98. Alasan mengapa dia menembus peringkat 99 adalah karena rasa sakit yang hampir tak tertahankan. Pertarungan antara emas Seagot dan varian merah Dead God Domain di dalam tubuhnya tanpa terasa juga membawa keuntungan besar bagi tubuhnya. Bentrokan tingkat dewa itu meremas dan merangsang kekuatan rohnya, dan menambahkan kombinasi sempurna dari tubuhnya yang sekarang setingkat dewa dan energi yang dilepaskan, ini telah mendorong kekuatan rohnya ke batas kemanusiaan, peringkat 99. G berhasil. Di permukaan, Xiao Wu berteriak kegirangan. Mereka sudah menunggu selama 7 hari penuh. Meskipun semua orang merasa lega ketika tulang roh tubuh Raja Paus Iblis Laut Dalam berada di S.U.C.K.E.D. ke laut sebelumnya, penantian 7 hari seperti ini pasti menyakitkan. Bahkan Xiao Bai telah tenggelam di laut beberapa kali, tetapi tidak menemukan jejak Tang San. Dia sepertinya hanya merasakan denyut nadi kehadiran yang sangat menakutkan di seluruh laut. Sekarang, merek merah di dahi Xiao Wu itu bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, dan di benaknya juga menggemakan suara panjang yang hilang itu. Menemani percobaan ke-8 Seagot, lengkap, hadiah superposisi. Saat kata-kata Xiao Wu jatuh, dan sebelum ada yang bereaksi, dengan suara percikan, garis cahaya keemasan melesat ke arah langit. Menggenggam Seagot Trident,
Tang San telah keluar dari air. Pakaian yang dia kenakan sebelumnya hilang, dan permukaan kulit beriak dengan cahaya keemasan yang intens. Ning Rongrong dan Zhu Zuqing dengan cepat berbalik, dan meskipun Xiao Wu sama-sama pemalu, melihat suaminya akhirnya kembali membuat kegembiraan menang karena malu. Dia berteriak dengan penuh semangat. Kami di sini. Oscar menyeringai. Little Sun, kamu melesat. Tang San kemudian memperhatikan Cirque U, Mestancesnya dan dengan cepat mengeluarkan jubah dari 24 Moonlit Bridge untuk dipakai. Tidak peduli bagaimana pakaiannya rusak, dia sama sekali tidak akan kehilangan 24 jembatan cahaya bulan dan dompet angan-angan 100 harta karun yang tergantung di atasnya. Melayang ke bawah, tatapan Tang San beralih ke rekan-rekannya, dengan paksa mengayunkan tinjunya ke atas kepalanya. Uji coba ke-8 disahkan, yang tersisa hanyalah persidangan seagot terakhir. Dai Mubai tersenyum. Lalu apa yang masih kita tunggu? Mari kita mulai segera. Tidak, tentu saja kami menunggu. Tang San, apakah kamu lupa apa yang aku katakan padamu? Xiao Bai angkat bicara untuk menghentikan mereka. Di bawah pengaruh energinya, tubuh Raja Paus Iblis Laut Dalam yang sudah membusuk didukung di air laut, memperlihatkan kepalanya yang sangat besar.